Halo semuanya. Pengertian induksi matematika. Induksi matematika adalah sebuah metode atau cara untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematika dengan penalaran deduktif. Induksi matematika merupakan sebuah dasar aksioma yang melibatkan bilangan asli. Induksi matematika digunakan pada objek matematika yang bersifat diskrit. Misalnya, kombinatorika, himpunan, kalimat logika, teori bilangan, teori graf, relasi, dan fungsi. Prinsip induksi matematika. Prinsip induksi matematika untuk membuktikan P dikali N benar untuk setiap bilangan asli N. Prinsip induksi matematika terdapat dua tahap, yaitu A. Langkah awal atau asumsi induktif. Jika P dikali 1 benar, artinya untuk N sama dengan 1, maka P dikali N benar. B. Langkah induksi. Untuk setiap K, anggota bilangan asli, jika P dikali K benar, maka P dikali K ditambah 1 benar. Soal induksi matematika. Buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 2N dikurang 1 sama dengan N pangkat 2. A. Langkah awal. Untuk N sama dengan 1, 2N dikurang 1 sama dengan N pangkat 2. 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1 pangkat 2. 1 sama dengan 1, jadi P dikali 1 benar. B. Langkah induksi. Untuk N sama dengan K, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah sampai dengan 2N dikurang 1 sama dengan N pangkat 2. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah sampai dengan 2K dikurang 1 sama dengan K pangkat 2. Untuk N, K ditambah 1. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah sampai dengan 2K dikurang 1 ditambah 2 dikali K ditambah 1 dikurang 1 sama dengan K tambah 1 pangkat 2. K pangkat 2 ditambah 2 dikali K ditambah 1 dikurang 1 sama dengan K pangkat 2 ditambah 2K ditambah 1. K pangkat 2 ditambah 2K ditambah 1 sama dengan K pangkat 2 ditambah 2K ditambah 1. Jadi, dapat disimpulkan bahwa P dikali N adalah benar bagi masing-masing bilangan asli. Kan dengan induksi matematika bahwa 6N kurang dari sama dengan 3 pangkat N. Untuk N lebih dari sama dengan 3. Pertama, langkah awal. Untuk N sama dengan 3. 6N kurang dari sama dengan 3 pangkat N. N dirubah menjadi 3, sehingga 6 dikali 3 kurang dari sama dengan 3 pangkat 3. Menjadi 18 kurang dari sama dengan 27, sehingga terbukti benar. Kedua, langkah induksi. Asumsikan benar N sama dengan K, sama dengan 6K kurang dari sama dengan 3 pangkat K. Untuk setiap K lebih dari sama dengan 3 bernilai benar. N sama dengan K plus 1. 6 dalam kurung K plus 1 kurang dari sama dengan 3 pangkat dalam kurung K plus 1 sama dengan 6K ditambah kurang dari sama dengan 3 pangkat K dikali 3. Pembuktian dengan menggunakan pernyataan 6K kurang dari sama dengan 3 pangkat K sebagai alat bantu untuk membuktikan pernyataan 6K ditambah 6 kurang dari sama dengan 3 pangkat K dikali 3. 6K kurang dari sama dengan 3 pangkat K. 6K ditambah 6 kurang dari sama dengan 3 pangkat K ditambah 6.
6 dalam kurung K plus 1 kurang dari sama dengan 3 pangkat K ditambah 3 dan ditambah 3. Kurang dari sama dengan 3 pangkat K ditambah 3 pangkat K ditambah 3 pangkat K. Ingat, A kurang dari B kurang dari C, maka A kurang dari C. 6 dalam kurung K plus 1 kurang dari sama dengan 3 dikali 3 pangkat K. Terbukti bahwa 6N kurang dari sama dengan 3 pangkat N. Untuk N lebih dari sama dengan 3. Penerapan induksi matematika di kehidupan sehari-hari. Pemasangan ubin. Contoh pemasangan ubin induksi matematika. Buktikan dengan induksi matematika bahwa setiap lantai berukuran 2 pangkat N dikali 2 pangkat N. Untuk setiap N bilangan asli dapat ditutupi dengan satu ubin berukuran 1 kali 1 dan beberapa ubin berbentuk L-tromino. Para L-tromino yang dimaksud ada di bawah ini. Basis untuk N-1. Tutup salah satu pojok dengan ubin 1 kali 1 dan jelas petak yang tersisa merupakan L-tromino. Induksi misalkan benar bahwa lantai berukuran 2 pangkat N dikali 2 pangkat N dapat ditutupi dengan satu ubin berukuran 1 kali 1 dan sejumlah ubin berbentuk L-tromino. Untuk N sama dengan K plus 1, maka lantai berukuran 2 pangkat K plus 1 dikali 2 pangkat K plus 1 akan tersusun oleh 4 bagian lantai berukuran 2 pangkat K dikali 2 pangkat K. Jika ubin 1 kali 1 ditutup di salah satu bagian lantai, bagian tersebut dapat ditutup sejumlah L-tromino. Lalu terhadap ketiga bagian lainnya, buang pojok bagian yang terdapat di tengah lantai besar. Kini, ketiga bagian tersebut dapat ditutupi sejumlah L-tromino, dan ketiga pojok yang dibuang pun sebenarnya membentuk L-tromino. Karena lantai berukuran 2 pangkat K plus 1 dikali 2 pangkat K plus 1 juga ternyata bisa ditutupi sejumlah L-tromino dan salah satu ubin 1 kali 1. Maka pernyataan pada soal benar dan terbukti oleh induksi matematika. Perhitungan segitiga sama sisi menggunakan ubin trapesium. Misalnya N adalah bilangan bulat positif. Segitiga sama sisi dipotong menjadi 4 kuadrat N. Segitiga sama sisi kongruen dan satu sudut dihilangkan. Tunjukkan bahwa area yang tersisa dapat ditutup oleh ubin trapesium seperti ini. Untuk lebih jelasnya, sampul yang dimaksud adalah tutup tanpa tumpang tindih sehingga tidak dapat memiliki dua ubin trapesium yang tumpang tindih, seperti halnya solusi induksi matematis. Kita mulai dengan kasus dasar, yaitu N sama dengan 1. Dalam hal ini, segitiga terlihat seperti ini. Dalam kasus tersebut, jelas bahwa kita dapat menutupi area sisa menggunakan ubin trapesium yang terdiri dari segitiga sama sisi jadi. Kasus dasar, N sama dengan 1, maka segitiga memiliki 4 pangkat 1 sama dengan 4 ubin. Dan dengan menghapus ubin paling atas, baris kedua dapat ditutup menggunakan ubin trapesium tunggal. Untuk langkah induksi, misalkan kita memiliki segitiga yang dipisah menjadi 4 pangkat N ubin, dan kita tahu dengan hipotesis induksi bahwa itu dapat ditutupi oleh ubin trapesium. Sekarang, anggaplah kita memiliki segitiga lain dengan 4 pangkat N ubin. Itu artinya 4 kali lebih banyak segitiga daripada segitiga asli kita. Kita kemudian dapat mengelompokkan segitiga baru yang lebih besar menjadi 4 segitiga kongruen. Salah satunya kita ketahui dapat dipecah menjadi ubin trapesium dengan menghapus salah satu ubin itu. Untuk 3 segitiga kiri, kita dapat menemukan sudut tetangga dan menganggap ubin itu di sudut itu akan dihapus, dan kemudian menutupi sisanya dengan ubin trapesium. Setelah itu, karena kami memiliki 3 sudut seperti itu dan mereka adalah sudut yang berdekatan, kami dapat menutupi ketiga sudut ini dengan satu ubin trapesium, sehingga melengkapi segitiga tersebut. Dalam hal yang lebih sederhana, kami mengikuti langkah ini. Untuk N sama dengan 2. Pertama, kita membagi seluruh segitiga menjadi 4 kelompok kecil. Lalu, kita tahu bahwa salah satu segitiga dapat ditutupi oleh ubin trapesium jika kita menghapus salah satu ubin itu. Itulah hipotesis induksi. Kasus untuk 4 kuadrat N yang dibuktikan dalam kasus dasar. Meninggalkan segitiga atas di belakang, kita sekarang menemukan sudut tetangga di antara 3 segitiga kiri, dan kita
menganggap ubin di sudut-sudut itu akan dihapus. Mereka tidak benar-benar dihapus karena kami terpaksa menghapus hanya satu ubin. Sekarang kita dapat menutupi sisa segitiga ini dengan ubin trapesium tunggal. Mirip dengan kasus N sama dengan 1. Setelah itu, kita melihat bahwa 3 ubin berdekatan membentuk ubin trapesium. Oleh karena itu, sekarang kita dapat meletakkan potongan terakhir di sana untuk menyelesaikan ubin. Jadi, prosedur ini dapat diterapkan secara rekursif pada nilai N yang lebih besar juga. Jadi, disimpulkan bahwa ubin segitiga sama sisi dibagi menjadi 4 kuadrat N segitiga sama sisi menggunakan ubin trapesium setelah melepas satu bagian. Hasil dan pembahasan menggunakan teori induksi matematika untuk penerapan atau pemasangan ubin agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti keramik pecah, susunannya berantakan, serta sering juga terjadi lantai keramik meledak. Manfaat dari induksi matematika. Pembuktian universalitas. Induksi matematika memungkinkan untuk membuktikan pernyataan matematika untuk semua bilangan bulat positif tanpa harus membuktikannya satu persatu. Efisiensi dapat menghemat waktu dan usaha karena hanya perlu membuktikan pernyataan matematika untuk kasus dasar dan kemudian menggeneralisasi untuk semua kasus berikutnya. Alat teori. Induksi matematika juga digunakan dalam pengembangan teori-teori matematika yang lebih kompleks seperti teori bilangan dan kombinatorika. Penerapan praktis. Konsep ini memiliki banyak penerapan praktis dan pemecahan masalah matematika, rekayasa, ilmu komputer, dan bidang lainnya. Sekian dari kami. Sampai jumpa.